Shalom persekutuan doa Immanuel Smart Friend dan juga persekutuan doa Moria. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hari ini kita sama-sama mau puji sembah Tuhan, amin. Apapun yang terjadi, apapun kondisi Bapak Ibu Saudara hari ini, saya percaya Tuhan Yesus sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara. Mari kita hari ini kembalikan segala pujian syukur kita sama Tuhan Yesus. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau sembah Tuhan Yesus. Mari ucap syukur. Mari katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Mari saudara ucapkan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Hari ini kami mau sama-sama sembah Engkau. Kami mau tinggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Katakan Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari sama-sama sekali lagi nyatakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan kami. Yes Tuhan. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sama-sama katakan, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Katakan Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, Kau yang termulia ya Tuhan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan kami. Oh, panggil namanya Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu berkati. Yes, katakan segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku.
Raja dari segala raja. Yesus, layak ditinggikan, kami bawa hidup kami, dipuji. kami bawa sembah kami, kami bawa hati kami hanya kepadamu Tuhan. Yesus, kami mau bawa hati kami Tuhan Yesus, kami mau bawa hidup kami sepenuhnya padamu Tuhan. Hidup kami milik-Mu Tuhan Yesus. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Sepenuhnya Tuhan Yesus. Sepenuhnya Tuhan Yesus. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Membawa hidupku, membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku Yang terindah, selamanya ku menyembah. Aku membawa hatiku, membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Katakan Yesus, Yesusku, Yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. ku membawa hidupku. Inilah persembahanku. Inilah Yes, Tuhan Yesus. persembahanku Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus. Bisa lagi-lagi saudara buat Tuhan Yesus. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di Yes, hidup, Tuhan Yesus. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. inilah persembahanku Yakinkan pada Yesus. Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah. Mari saudara katakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau Di hidup, Yakinkan Tuhan Yesus. Yesusku, Kau indah selamanya, selamanya ku menyembah-Mu. ku membawa hidupku. Inilah persembahanku buat Tuhan Yesus, untuk Yesusku yang terindah,
Katakan menyembahmu, untuk Yesusku, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku mari katakan lagi untuk menyembahmu, Yesusku, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku sekali lagi Bapak Ibu Saudara, menyembahmu, untuk Yesusku, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus, Yesus, menyembahmu, Yesus Tuhan. Tuhan. Engkau yang termanis, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang terindah, Engkau yang teramat terindah Tuhan Yesus buat setiap kami Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan Yesus. Kami bawa hati kami bawa hidup kami mau bawa sepenuhnya, seluruhnya hanya untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan dengarkan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau berbicara buat setiap kami. Lembutkan hati setiap kami Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan Amin. amin. Puji nama Tuhan, senang sekali hari ini secara tatap layar bisa kembali berjumpa dengan semua keluarga besar dari Smart Friend. Selalu menjadi sebuah keindahan dalam roh saya ketika kita bisa terkoneksi dalam sebuah pelayanan seperti hari ini walaupun tatap layar karena Tuhan kita di atas ruang dan waktu. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk hari ini, hari yang Tuhan jadikan, hari yang diurapi, hari yang berkemenangan, hari yang diberkati. Dan kami siap bersama dengan keluarga besar Smart Friend untuk menikmati semua yang baik yang datang dari atas. Kasih karunia yang besar, yaitu kami menerima firman. Firman yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dan firman itu adalah Yesus sendiri yang dianugerahkan atas kami. Kami siap, sama-sama yang siap kita katakan amin. Puji nama Tuhan, pesan Tuhan hari ini yang Tuhan taruhkan dalam hati saya. 3-4 ayat tertuang di dalam Matius pasal yang ke-12. Matius pasal yang ke-12 sendiri terdiri dari 50 ayat. Yang mana tema besar daripada 50 ayat dalam Matius pasal yang ke-12 adalah Tuhan Yesus dibungkam. Tapi walaupun dibungkam, dia tetap produktif luar biasa. Walaupun Tuhan Yesus dibungkam, saya mendapati bahwa dia tetap bergerak, bekerja, dan berkemenangan. Saya melihat di Matius pasal yang ke-12, justru ketika Yesus dihalangi, dibungkam, dicoba untuk tidak produktif, tetapi kasih karunia tetap bergerak dan beroperasi. Ya benar tertulis secara jelas di perikop yang pertama. Ketika itu di hari Sabat, Farisi berkata, bukankah bahwa seseorang tidak boleh memetik gandum? Saudaraku, ada sebuah peristiwa di mana Farisi langsung ingin membungkam apa yang sedang terjadi dengan Tuhan Yesus dan para muridnya. Bahkan setelah itu Tuhan Yesus ada di bait Allah, didapati ada seseorang yang setengah tangannya lumpuh. Tuhan Yesus sembuhkan, dan Farisi berkata bahwa ini sebetulnya tidak boleh terjadi. Bahkan di perikop di bawahnya ada seseorang yang kerasukan setan. Dan secara ajaib demonstrasi kuasa Allah dinyatakan, dan Farisi berkata bahwa ini kuasa daripada Beelzebul. Saudaraku, jelas-jelas perikop
pasal ini mendapatkan bahwa Tuhan Yesus kita dibungkam, coba dimutilasi, coba dikerdilkan kuasanya. Tetapi saya mengucap syukur, Matius mengutip Yesaya 42 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4, dituliskan dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Jadi dari apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus yang ketika itu dibungkam, ditebang kuasanya, dikerdilkan. Saudaraku, Matius mengingat bahwa Yesaya pernah membuatkan sekian ribu tahun sebelumnya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, Tuhan Yesus yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan, dan aku menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Hukum apa? Hukum kasih. Hukum apa? Hukum kasih karunia. Hukum apa? Hukum anugerah. Dan perhatikan, Yesaya sudah menubuatkan ketika Tuhan Yesus dibungkam, ketika Tuhan Yesus ditebang kuasanya, ketika Tuhan Yesus dikerdilkan kuasanya, Alkitab dengan jelas berkata, ayat yang ke-19, ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Walaupun sepertinya kuasanya dikerdilkan, kuasanya ditebang, kuasanya dibungkam, tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus tetap bergerak walaupun dalam keheningan. Maka saya berikan slide untuk Anda. Dalam keheningan kuasanya tetap didemonstrasikan. Ya benar, dia tidak berbantah. Ya benar, dia tidak berteriak. Ya benar, dalam keheningan, silent, dia tetap beroperasi. Saya mengingat sebelum pandemi ada dua kata yang membungkam gereja. Saya ingat sebelum pandemi sepertinya ada dua kata yang mengkerdilkan kuasa penginjilan di gereja di Indonesia, yaitu adalah penistaan dan kristenisasi. Dua kata ini cukup ampuh menurut saya. Kenapa? Karena dengan itu gereja menjadi ragu-ragu untuk bergerak, menjadi takut untuk bergerak, menjadi khawatir untuk bergerak. Tetapi Tuhan Yesus, saudaraku, kuasanya dan anugerahnya untuk setiap jiwa. Dia tidak berbantah, dia tidak berteriak, tetap dalam keheningan, dia tetap bekerja. Dan semua kita mengerti puncaknya tanggal 16 Maret 2020 ketika gereja ditutup. Saya kebingungan, semua hamba Tuhan kebingungan, semua gereja kebingungan, semua pendeta kebingungan. Bagaimana kita bisa menyuarakan suara Kristus? Tetapi Yesus di sana di tengah-tengah COVID sekalipun, dia tidak berbantah, dia tidak berteriak, dia tetap dalam keheningan. Tapi semua kita tahu, justru karena COVID-19, Injil Kerajaan Sorga diberitakan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, ini sesuatu yang luar biasa, bahwa walaupun dia dibungkam, dia tetap beroperasi. Walaupun ditebang, tetap dia berbuah. Walaupun dikerdilkan, saudaraku, dia tetap bertumbuh. Itulah Tuhan kita, karena kasih karunia pasti menang, anugerah pasti menang. Demonstrasi kuasa Allah tidak perlu berbisik, tidak perlu berisik, tidak perlu bersuara. Tetap Tuhan bekerja melalui Anda dan saya. Saudaraku, April 2022, beberapa bulan yang lalu, satu hari menjelang ibadah baptisan di gereja kami, di mana di gereja kami Tuhan percayakan selama 29 tahun setiap bulan ada baptisan. Bahkan saudaraku, pandemi tidak menghalangi, karena sejak Juni 2020 saudaraku, pelayanan baptisan kami tetap lakukan setiap bulan.
Justru dengan pelayanan tatap layar seperti hari ini, saudaraku, menembus batas 4 dinding gereja kami, menembus teritorial gereja kami. Berduyun-duyun orang datang setiap bulan untuk datang dibaptis. Dan beberapa waktu yang lalu, tepatnya di bulan April, saudaraku, saya mendapatkan informasi daripada pengurus bahwa besok Pak Gembala ada 11 jemaat yang akan dibaptiskan. Saya tertegun dengan nama yang ke-10 ketika saya doakan. Kenapa? Karena namanya persis seperti nama depan saya, yang saya tahu persis bukan lahir secara Kristen sebelumnya. Yang saya tahu persis ketika beliau lahir, bukan lahir sebagai orang percaya. Dan ketika selesai besoknya dibaptis, saya tanyakan kepada beliau. Ketika itu jam 2 siang, setiap kali kami lakukan baptisan di sebuah kolam renang dekat rumah kami. Kenapa jam 2 siang? Hanya untuk memastikan agar tidak ada kegaduhan. Tidak ditonton oleh banyak orang, karena saya tahu persis kalau dibaptis jam 10 pagi itu akan banyak orang yang nonton dan akan mengganggu aktivitas orang lain. Kalau dilakukan itu sore juga akan terjadi yang sama. Maka kami selalu melakukannya setiap bulan di kolam tersebut, yaitu adalah jam 2 siang. Kecuali PPKM level tinggi, saudaraku, kami tidak baptiskan di kolam renang, tapi dibaptis di kolam koi rumah saya. Dan apa yang terjadi ketika siang hari itu setelah beliau dibaptis, saya bertanya, Pak, bagaimana caranya Bapak bisa menjadi percaya yang sebelumnya bukan orang Kristen, yang sebelumnya bukan orang percaya, dan menerima Yesus sebagai juru selamat? Apakah ada yang menginjili? Tidak ada. Apakah ada yang bersaksi kepada Bapak? Tidak ada. Apakah Bapak mendengar lagu rohani? Tidak ada. Apakah Bapak mendapatkan mimpi? Tidak juga. Yang kaget adalah beliau berkata, sesungguhnya saya tertarik menjadi percaya kepada Yesus Kristus Tuhan justru di bulan Oktober 2021 saya dan keluarga sedang berenang jam 2 siang. Jadi saudaraku, ketika bulan Oktober kami sedang melakukan ibadah baptisan, saya tidak pernah mendeteksi siapa yang ada di sekitar kami. Tapi ternyata keluarga ini sekian bulan sebelumnya ada di kolam renang yang sama untuk berenang. Dan ketika mereka mempelajari apa yang sedang terjadi siang hari itu, ternyata saudaraku, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Dan April 2022 Bapak ini menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan bukan itu saja, keluarganya di bulan Mei menerima Yesus sebagai Tuhan satu-satunya. Saudaraku, dalam keheningan kuasanya tetap didemonstrasikan. Saudaraku, kalau kita banyak mendengar kesaksian bahwa menerima Yesus sebagai Tuhan karena mendengar kesaksian, banyak. Mendengar lagu rohani, banyak. Diinjili, banyak. Didatangi dalam mimpi, banyak. Maaf, kalau yang lagi sedang berenang, saya jarang mendengar. Tetapi bukankah itu era di mana Pentakosta yang baru, Pentakosta ketiga sedang dicurahkan? Tuhan merindukan di era ini penuaian yang terbesar. Walaupun dia tidak berbantah, walaupun dia tidak bersuara, tapi dalam keheningannya pun kuasa kasih karunia tetap bekerja. Dia tidak bisa dibungkam, dia tidak bisa dikerdilkan, tetapi ini menjadi bagian Anda dan saya sebagai partner Allah, sebagai partner kerajaan Allah. Karena bagaimanapun juga Tuhan membutuhkan Anda dan saya untuk bergerak dan menuai di era yang hebat ini. Perhatikan ayat yang di bawahnya. Ayat yang ke-20 indah. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Walaupun dibungkam, walaupun ditebang, walaupun dikerdilkan, tidak akan pernah ada yang bisa mengalahkannya. Karena buluh yang sudah terkulai, yang sudah terpatahkan, tidak mungkin diputuskan oleh anugerah kasih karunia. Dia tidak berbantah, dia bergerak dalam keheningan yang dimana kita sering kali berpikir mungkin udah gak mungkin lagi hidup saya pulih, gak mungkin lagi keluarga saya pulih, gak mungkin lagi pekerjaan saya pulih, karenanya kok tidak ada tanda-tanda sama sekali.
Saudaraku, pada waktunya yang indah, pada waktu yang tepat, Tuhan kita yang membelah laut, Tuhan kita yang meneduhkan badai, Dia akan melakukan hal yang sama pada waktunya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Walaupun tidak ada tanda-tanda, walaupun sepertinya dibungkam, walaupun sepertinya dikerdilkan, Tuhan yang ada di dalam Anda dan saya tetap bergerak, tetap beroperasi, dan kasih karunia-Nya. Saya berikan catatan di sini bahwa tidak bisa dikalahkan dan terkalahkan. Dia tetap bergerak di dalam Anda dan saya. Walaupun mungkin Anda berkata ini sudah mustahil pemulihan terjadi. Ini mustahil keluarga saya alami terobosan. Mustahil pekerjaan saya alami kemenangan. Kok tidak ada tanda-tanda, kok segala sesuatunya hening. Kok segala sesuatunya tidak bersuara sama sekali. Saudaraku, bukankah ketika itu terjadi, sesungguhnya Dia sedang bergerak di dalam hidup kita. Karena ya benar, seringkali yang Tuhan kali pertama ubahkan bukan keadaan. Yang Tuhan ubahkan adalah hidup kita. Karena semua kita mengerti bahwa kuasanya, anugerahnya, kasih karunia-Nya bagi kita orang percaya bergerak dari dalam keluar. Walaupun sepertinya tidak ada yang namanya tanda-tanda, tetapi tetap percaya bahwa pengharapan kita dalam Kristus Yesus tidak akan pernah sia-sia. Bukankah pengharapan adalah sauh yang kuat bagi jiwa kita? Itu akan menjadi kekuatan kita dan untuk kita terus bergerak sampai kasih karunia itu pasti menang. Saudaraku, kejadian ini kira-kira 4 tahun yang lalu. Jadi jauh sebelum pandemi. Saudaraku, di satu malam saya diminta oleh ibu kandung saya yang belum percaya. Saya satu-satunya yang percaya kepada Kristus di tengah-tengah keluarga besar Sunda. Saudaraku, tiba-tiba berkata bahwa ayah saya sudah dalam keadaan lemah. Dan akhirnya saya, istri, mantu, 2 anak dan 2 cucu berkunjung ke Bintaro. Sampai setengah 1 malam kami mencoba untuk memberikan kekuatan, penghiburan dari wajah ayah saya. Saudaraku, dia mendapatkan sebuah sukacita ketika keluarganya berkumpul malam hari itu. Tetapi jam 7 pagi saya mendapati kabar bahwa ayah saya jam 5 subuhnya sudah meninggal dunia. Ada pukulan telak, tapi lebih daripada segalanya ada pertanyaan besar dalam hidup saya. Kemana ayah saya ketika beliau meninggal? Ayah saya dalam keturunan Sunda, saudaraku, dipanggil sebagai orang Menak. Kalau dalam Jawa itu orang naon, orang keraton lah dari Tasikmalaya. Dan semua mengenal ayah saya sebagai orang baik. Maaf saya mengatakan demikian bukan karena dia ayah saya. Tetapi semua orang merasakan kebaikan daripada ayah saya sampai akhir. Sebelum dia meninggal, dia masih komisaris di beberapa perusahaan multinasional yang ada di Jakarta. Dan saya tahu persis ada ratusan orang yang dia bantu untuk orang-orang ini kalau dia tidak mendapatkan pekerjaan, dibawa masuk untuk bekerja. Dia orang baik. Begitu juga dengan Elsa, istri saya sebagai anak mantu. Sangat menikmati kebaikan demi kebaikan selama beliau ada. Tentunya juga Belle dan Keisha sebagai cucu. Dan ketika pagi hari itu ayah saya meninggal, saudaraku, Belle dan Keisha berkata, kakek orang baik. Papa, dia bertanya kepada saya, Papa, kakek ini masuk surga atau masuk neraka? Itu pertanyaan yang sangat besar. Karena dari pengalaman saya, beliaulah satu-satunya yang setuju saya menjadi Kristen. Bahkan saudaraku, di keluarga besar itu ketika saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, saudaraku, sepenuh hati di gereja, ayah saya lah yang telepon sore harinya ketika saya keluar dari pekerjaan berkata, Isa, kalau Isa memelihara dan memperhatikan umat, pasti Tuhan yang punya umat akan memperhatikan Isa. Dan saudaraku, ayah saya dalam beberapa waktu
bercerita kepada saya, Isa, Papa tadi habis sholat subuh dengar Isa khotbah di stasiun TV nasional yang ketika itu siaran agama Kristennya disiarkan. Belum ada YouTube ketika itu, belum ada sosial media digital seperti hari ini. Dan ketika istri saya berkata, "Pak, gimana Papa dia orang baik, dia masuk surga atau masuk neraka?" Langsung saya ingatkan bahwa minimal 3 kali saya membawa ayah saya dengan mulut, dengan suara yang terdengar, dia menerima Yesus sebagai juru selamat. 3 kali. Bahkan saudaraku, beberapa minggu sebelum beliau wafat, ketika beliau masih ada di sebuah rumah sakit di sekitar Bintaro, sebelum saya pulang ketika saya kunjungi, saya kembali, "Pak, percaya kepada Tuhan Yesus, percaya. Pak, mau terima Tuhan Yesus untuk kesekalian kalinya?" Ya. Walaupun besoknya beliau kembali melakukan kegiatan keagamaan di agamanya. Saya harap Anda mengerti maksud saya. Dan saudaraku, itulah yang terjadi. Dan hari itu dikuburkan dan besoknya ibu saya berkata, "Sa, tolong beresin yang namanya barang-barang Papa. Terlalu banyak jas yang harus diberesin, terlalu banyak dasi yang harus diberesin." Sampai sebuah titik ibu saya berkata bahwa tolong perhatikan dompet dari Papa. Kenapa? Kalau ada credit card, bukankah kita harus membayar lunas semua hutang Papa? Dan akhirnya saya temukan yaitu tas kerjanya. Dan ketika saya temukan tas kerjanya, saya dengan segera mendapatkan dompetnya. Dan ketika saya buka dompetnya, namanya juga dompet zaman old. Saudaraku, bukan zaman now. Kalau yang zaman old, di sebelah kiri ketika dibuka ada plastik begitu. Biasanya disengaja dibuat untuk ditempel foto atau ditaruh foto. Mungkin Anda sekarang sudah tidak melakukannya karena foto-foto keluarga ada di galeri handphone Anda. Tetapi pada zaman itu ketika dompet dibuka, yang saya lihat di plastik itu bukan foto, tapi di plastik itu tulisan tangan dari Haji Wawang Saleh Sumedijaya. Yang tulisannya adalah, "Segala perkara kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku." Saudaraku, jadi dia setiap buka dompet, dia baca firman. Setiap buka dompet, dia bayar sesuatu, dia membaca segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatanku. Terus terang itu menjadi sukacita buat saya. Soal sorga neraka bukan ranah saya. Kedaulatan ada pada Tuhan, tapi yang saya ingin katakan, Dia tidak berbantah, Dia tidak berbisik, Dia tidak bersuara. Saya tidak pernah mendengar, saudaraku, saya tidak pernah melihat ayah saya melakukan kegiatan agama seperti saya melakukan kegiatan agama Kristen. Terlihat, terdengar. Tetapi ayah saya dalam keheningannya, dia tetap berkata, "Setiap waktu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku." Dia tahu persis itu adalah Yesus Tuhan kita. Hukum itu pasti menang. Saya ingin bersama Anda yang beribadah tetap layar hari ini, ambil live chat Anda, ambil komen Anda, dan Anda ketik kasih karunia, pasti menang. Kasih karunia tidak bisa dikalahkan. Kasih karunia tidak bisa terkalahkan. Puji nama Tuhan. Saya tahu semua Anda menerima kekuatan yang baru hari ini. Yuk saya akhiri dengan satu ayat terakhir dari Yesaya 11 ayat yang ke-1. Yesaya 11 ayat yang ke-1. Raja damai yang akan datang. Ini pun adalah sebuah profesi, sebuah nubuatan daripada Yesaya akan Raja damai yang akan datang, Raja damai yang akan lahir. Dan secara indah, similar atau sinonim dengan Yesaya 42, perhatikan, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Dalam perenungan yang sangat dalam,
sangat dalam karena ayat ini tidak bisa dibaca secara literal. Ayat ini sangat kaya secara figuratif. Nggak bisa secara literal kita baca tunas yang keluar dari tunggul Isai. Saudaraku, nggak banyak artinya. Taruk yang akan tumbuh dari pangkal akan berbuah, nggak terlalu banyak artinya. Tetapi ketika Anda dalam perenungan bersama dengan Roh Kudus, saya bisa mendapatkan apa itu tunggul. Tunggul adalah pohon yang ditebang. Saya sengaja menampilkan gambar ini di layar agar Anda mengerti seperti inilah tunggul. Jadi Tuhan kita Raja damai, Raja di atas segala raja, tidak digambarkan sebagai pohon yang kokoh, pohon yang kuat, pohon yang rindang, pohon yang lebat, tapi pohon yang ditebang. Seperti Yesaya 42, ketika dia dibungkam dia tetap bergerak. Walaupun dibungkam, kasih karunia tidak bisa dikalahkan. Walaupun ditebang tetap bertunas. Bukankah ini ajaib? Bukankah ini adalah mukjizat besar? Mungkin ada di antara Anda berkata bahwa perkawinanku sedang alami tebangan demi tebangan, keuanganku sedang alami tebangan demi tebangan. Tetap ada harapan di dalam Kristus Yesus. Ketika Anda tetap melekat dengan Dia, tetap melekat dengan hadiratnya, tetap melekat dengan firman-Nya, tunas itu pasti mengeluarkan pangkal dan berbuah. Walaupun ditebang, tetap berbuah. Walaupun ditebang, tetap produktif. Walaupun ditebang, tidak bisa dikalahkan dan terkalahkan. Itu Tuhan kita. Dan saya suka bahwa digambarkan sebagai tunggul Isai. Kenapa bukan tunggul Daud? Karena Tuhan Yesus adalah keturunan Daud. Karena Daud sangat populer. Karena Daud penuh dengan kejayaan. Karena Daud penuh dengan kepopuleran. Daud penuh dengan kemasyhuran karena dialah raja. Berbeda dengan Isai ayahnya yang sederhana. Berbeda dengan Isai ayahnya yang tidak terlalu dikenal. Berbeda dengan Isai yang hidupnya penuh dengan ketidakberdayaan. Mungkin begitupun Anda hari ini. Sedang tidak berdaya, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tapi dalam diri Anda ada Tuhan yang besar. Yang walaupun ditebang tetap berbuah. Walaupun dibungkam tetap bergerak. Walaupun dikerdilkan tetap produktif. Itulah Tuhan kita. Dan saya berdoa bagi semua jemaat agar apa yang Tuhan taruhkan dalam hati saya hari ini dan saya bisa bagikan dengan sukacita, mendapatkan semua Anda kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Walaupun buluh yang sudah terkulai tidak akan pernah diputuskannya. Walaupun sumbu yang sudah mulai pudar tidak akan pernah dipadamkannya. Karena hukum itu pasti menang. Tunggul itu yang sudah ditebang sekalipun tetap berbuah. Saya berdoa semua kita mengalami keajaiban ini karena firman Tuhan ya dan amin. Sekarang ketik firman Allah ya dan amin pasti terjadi dalam kehidupanku. Aku percaya di depanku ada kemenangan, ada kemuliaan dan ada kebaikan yang Tuhan nyatakan. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan sudah dibentangkan. Izinkan saya berdoa untuk semua Anda. Bapak terima kasih untuk firman yang menjadi kekuatan yang baru, menjadi energi yang baru dalam kehidupan kami hari ini. Tuhan anugerahkan dan kami percaya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Walaupun hidup kami, pelayanan kami, keuangan kami, kesehatan kami mungkin seperti buluh yang terkulai, tapi kami tahu persis Engkau tidak akan memutuskannya, tetapi akan berpangkal dan berbuah. Mungkin ada di antara jemaatmu sedang mengalami titik kok seperti adanya tebangan demi tebangan, pencobaan demi pencobaan, tantangan demi tantangan. Tapi aku mengerti hari ini dalam nama Yesus akan tetap bertunas dan tetap berbuah. Kami bersyukur atas rahmat kasih anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu tidak bisa dikalahkan dan terkalahkan. Dalam nama Yesus,
Amin. Ya, saat ini kita sudah di akhir daripada ibadah yang luar biasa ini. Mari jemaat Tuhan kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam Yesus Kristus menyertai kita keluar masuk kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan dengan suara keras kita katakan amin.